Ya, kita lanjutkan yang kemarin. Kita kemarin sudah, alhamdulillah, atas nikmat dan pertolongan Allah, kita sudah menyelesaikan bab syaddah wa kasrah. Ya, sekarang kita masuk di bab yang terakhir, di bab tasdid, yaitu syaddah wa dhammah. Ya, kemarin juga kita sudah membahas sedikit, ya, membahas lumayan ya, dengan cukup ya masalah mad tamkin. Ya, apakah masih ingat apa itu mad tamkin? Coba kita murojaah sebentar. Umu Kaisan, mad tamkin itu yang seperti apa contohnya? Iya, yang seperti ini, kotak kuning kedua sama ketiga, 3 huruf yang sama. Iya Ustaz, cuma ada tasdid. Ya. Ya, contohnya sudah betul ya, intinya memang contohnya sudah betul, tapi pengertiannya yaitu ketika huruf ya atau waw sukun itu didahului oleh huruf ya dan waw yang berharokat. Ya, kalau di sini contohnya huruf ya, itu mad tamkin yang jenis yang kedua ya. Kalau secara contoh itu kan ada 2 jenis, tapi kalau secara definisi atau pengertian atau ta'rif itu sama, yaitu ketika ada huruf ya atau waw berharokat lalu bertemu dengan huruf ya atau waw sukun sakinah. Nah, di sini contohnya tadi kan dulu kita sebutkan memang asli ya, huruf apa namanya ya dan waw yang sukun ya dan waw sukun, apa tadi kembali, ya dan waw sukun bertemu dengan huruf ya dan waw ya atau waw yang berharokat. Nah, tapi kalau jenis yang kedua mad tamkin yang kita bahas kemarin, yaitu ketika ya dan ya atau waw sukun, yaitu sukunnya karena tasdid bertemu dengan huruf ya dan waw yang berharokat. Lalu setelahnya ada ya dan waw yang mat ya mat dan waw mat. Ya, intinya sama ya, dibaca 2 harokat seperti mad tapi cuman ada apa namanya penekanan atau perhatian ya, karena di situ beresiko terbaca tidak jelas huruf ya-nya. Kalau contohnya pada huruf waw, itu contohnya tidak bertasdid ya, qalu wahum, terus apa lagi itu kemarin. Kalau huruf ya misalnya fi yaum ya, itu kan ya sakinah ya mat ya bertemu dengan huruf ya berharokat. Kalau di sini contohnya ya yang bertasdid. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Intinya adalah ya, contohnya tadi yaitu pada kotak ke 2 dan ketiga. Baik, kita lanjutkan sekarang di at-tasydid bid-dhamm wa tasydid bid-dhammi ma'al maddi bil wawi. Ya, sama seperti kemarin ya. Ini sekedar sama seperti contohnya yang apa namanya? Teorinya atau tahaji seperti yang kemarin, cuma tinggal diganti dhammah ya, syaddah wa dhammah, lalu waw maddu tapi harokatan. Ya, seperti itu. Kita mulai seperti kemarin. 2 baris ya, langsung. Baris yang pertama di tahaji, lalu baris yang kedua dari setiap warna itu dibaca langsung. Nah, misalnya ro, ba, syaddah, wa dhammah, robbu, ya, seperti itu. Ya, kalau kita langsung mulai. Mugaisan silakan dicoba yang warna kuning 2 baris. Iya Ustaz, bismillah. Roba, syaddah, wa dhammah, robbu. Ke bawah atau nyamping Ustaz? Nyamping dulu, baru setelah itu baru baris kedua. Nih, ta,
syaddah wa dhamma mitu. Ba ta syaddah wa dhamma batu. Ha jim syaddah wa dhamma haju. Shu ha syaddah wa dhamma syuhu. Sa ko syaddah wa dhamma syahu. Ulangi. Dal Yang kotak yang ke berapa itu? Keenam, coba diulangi. sahu. Iya, pakai sin ya, jangan diketukan pakai sin ya. Lanjut. Nah, oke. Dal syaddah wa dhamma huddu. Ya, lanjut yang bawahnya langsung dibaca. Rabbu mitu basu haju syuhu sahu puddu. Ya. Ya, lanjut Ummu Abdil Bar, warna putih. Ya dal sadda wa dhamma yaddu. Yadzu. Suaranya dianggarkan. Yadzu. Yaddu. Ya. Sya ra sadda wa dhamma syarru. Ain zain sadda wa dhamma izzu. Ma sin sadda wa dhamma massu. Ha shin sadda wa dhamma hasyu. Wa shod sadda wa dhamma waddu. Ulangi. Ha waddu. Hurufnya apa itu, Wa, sad, syaddah, wa dhamma. Astagfirullahaladzim. Wassu. Ya. Ha dot sadda wa dhamma haddu. Ya. Bawahnya. Yaddu syarru izzu. Ain ya. Izzu. Ya. Coba huruf ainnya. Izzu. Ya. Izzu massu hasyu wassu haddu. Ya. Ya, lanjut Ibu Wida. Ha syaddah wa dhammah haddu. Ha syaddah wa dhammah haddu. Da ain syaddah wa dhammah da'u. Wain syaddah wa dhammah. Diulangi yang ain tadi. Aghu. Yang huruf ain syaddah wa dhamma. Da'u. Yang huruf ain. Da'u. Ya, lanjut. Ya, tadi terputus. Yang ini. Da'u. Ya, lanjut. Wain syaddah wa dhammah aghu. Dialirkan. Fa syaddah wa dhammah. Huruf ghainnya itu seperti bukan seperti huruf G ya, tapi huruf ghain, karena huruf ghain berbeda dengan huruf G. Kalau huruf G kan seperti di bahasa Indonesia huruf G, ini beda dengan huruf ghain. Aghu. Ya, hampir ke kha tadi. Aghu. Belum ya, Ustaz? Iya, ini masih G. Tadi hampir betul tapi masih ke kha. Aghu. Ya udah lumayan, lanjut dulu. Fa syaddah wa dhammah saffu. Ha qaf syaddah wa dhammah haqqu. Sya kaf syaddah wa dhammah syakku.
Bawahnya langsung. Haddu, da'u, alhu, sofu, haqqu, syakku. Ya, baik. Barakallahu fiik. Ya, lanjut ke Ibu Ani. Ibu Ana Ula. Sebentar. Bismillah. Ku lam syaddah wa dhammah kullu mim syaddah wa dhammah Mim harfu gunnah. mim harfu gunnah musyaddad bil fathi bi gunnah harakatain ammu Musyaddad bid-dham. bid-dham gitu aja. Iya, di bawah ini. Yang ada kerepeannya. Mim harfu gunnah musyaddad bid-dham. Ya. Mim harfu gunnah musyaddad bil dham bi gunnah harakatain. Ya, betul. Ammu wa nun harfu gunnah musyaddad bi dham bi gunnah harakatain. Dhannu wa ha syaddah wa dhammah wa bu qaf waw syaddah wa dhammah qawbu ha ya syaddah wa dhammah hayyu lu ammu dhannu wabbu Baik, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah di halaman 65 sudah selesai. Ada yang belum jelas atau ada yang ditanyakan di halaman ini? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan langsung di halaman 66 ya. Ya, seperti biasa yang kita gunakan atau kita pakai cara belajarnya di halaman sebelumnya, kita gunakan juga di halaman ini, yaitu ya 2 kotak ditaji, 2 kotak dibaca langsung. Ya, keempat-empatnya dibaca sesuai harokat asli huruf terakhirnya, lalu setelah itu diwakafkan. Ya, silakan Ummu Kaisan. Apa nih yang pertama ditahaji Ustaz? Ya, 2 kotak yang awal ditaji, lalu 2 kotak selanjutnya. Ya, silakan. Kalau Gimana? ini wakof Dibaca ada tasdid itu. Ya, dibaca saja dulu. Dibaca dulu hasilnya, nanti kita bahas ya. Yuhi ba syaddah wa dhamma yuhibbu. Terus Mbak, lupa. ya kita langsung ngerep aja. Halaman 74 kalau nggak salah. Ada yang dulu itu. Ya, halaman 74, silakan. Atau lihat di layar ini. Harfu musyaddad mauquf alaih. Nah, itu kalau hurufnya ya, itu kalau hurufnya qalqalah, apa namanya? Huruf yang tidak punya sifat qalqalah sama gunnah ya. Kalau yang qalqalah yang warna biru itu. Sebentar. Musyaddad mauquf Ya. alaih. Harfu musyaddad mauquf alaih ma'al qalqalah. Afwan Ustadz, ini saya ambil kitabnya guys. Ya, ini layarnya tiba-tiba mati layarnya, sebentar. Ya. Ya, sudah selesai. Sudah muncul lagi. sudah ini ya ribut.
Sebentar leh. Nah, ba harfu musyaddad mauquf alaihi yuhib. Ma'al qalqalah. Oh nggih. Ba harfu musyaddad mauquf alaihi ma'al qalqalah. Ya, silakan. Yuhib. Ya, betul. Lanjut. Ya bu ta syaddah wa dhamma ya bustu ta harfu musyaddad mauquf alaihi ya bus Ya, ya bus. Ya, lanjut. ya abdu ya au. Nah, ini huruf dot ini huruf Arabi sekali, apa huruf Arab ya. Jadi ciri huruf Arab itu huruf dot. Jadi ada apa namanya julukan atau istilah ya. Apa bahasa Arab itu adalah apa namanya? Ya, bahasa Arab adalah bahasa dot. Jadi huruf yang khusus dimiliki di bahasa Arab yaitu huruf dot, yaitu karena tidak ada yang mirip dengan huruf ini di bahasa lain. Jadi karena pengucapannya khusus, barangkali orang Arab sendiri tidak sefasih orang yang belajar tajwid, maksudnya belajar yang menekuni tajwid sampai apa namanya mengetahui dengan detail cara mengucapkan huruf dot. Karena kalau orang ajam yaitu apa namanya orang non Arab, kalau dotnya biasa paling do gitu, do seperti huruf dal tapi tinggal ditebalkan da di du atau do di du. Tapi sebenarnya ada makhraj dan sifat khusus yang dimiliki huruf dot yaitu istiqolah. Makhrajnya memanjang ya, sudah pernah sering kita bahas dulu. Jadi bukan sekedar ya'ab tapi ya'ab. Jadi ada suara itu tadi ya, makhrajnya memanjang. Lidahnya mekar, mengembang, memanjang ya, kayak ya gambarannya memanjang itu kayak lidahnya bunglon atau ular itu ya kan, dia memanjang. Nah, itu dia memanjang dari apa namanya? Dari setelah menekan geraham dalam lalu dia memanjang sampai menyentuh gigi seri atas bagian belakang atau dalam itu. Ya, sudah pernah kita bahas ya. Mungkin untuk penyegaran sebentar kita bukakan sebentar. Ya, jadi sebentar. Ya au. Nah ini ya, jadi huruf dot. Jadi warna hijau itu menekan. Kalau yang warna kuning kelihatan nggak? Oh ya kelihatan. Saya lupa buka Google Meet-nya. Ya, jadi warna hijau itu dia menekan ya sisi kiri atau sisi kanan atau dua-duanya. Tapi sekali lagi yang paling mudah itu biasanya adalah sisi kiri lidah. Nah, setelah itu dia memanjang, kan awalnya kayak menekuk gitu kan lidahnya, terus setelah itu memanjang lurus sampai menyentuh gigi seri atas bagian dalam. Dan kalau dibacakan ya abdu, jadi kalau dibaca dot sukun terlebih lagi dot syaddah itu tidak sekedar walad do atau ya addu. Ya, sebenarnya kalau mau lebih fasih lagi ya sesuai dengan apa namanya sifat huruf dot itu ada suara yang apa istilahnya yang memanjang itu ya, tapi bukan rokhawah, karena huruf dot itu bukan huruf rokhawah tapi huruf syiddah. Ya abdu ya seperti itu. Coba sekali lagi dibaca ya abdu. Ya abdu. Itu lumayan. Terus diwakafkan silakan. Dot harfu musyaddad mauquf alaihi ya au. Ya ab. Ya au. Ya tadi ketika ditambahkan sudah alhamdulillah. Tinggal nanti ketika diwakafkan itu. Ya au. Ya meskipun ketika di Al-Qur'an tidak ada sepertinya tidak ada ya wakaf pada huruf dot. Meskipun itu cuma untuk melatih
apa namanya, makharijul huruf dan sifatul huruf saja. Ya, saya belum menemukan wakaf pada huruf dot. Ya, tidak apa, untuk melatih saja ya. Lanjut, silakan di kotak kuning yang keempat. Yadu'u ain harfu musyaddad mauquf alaihi yadu. Yadu. Oh, yadu. Ya, nah, lumayan, insyaallah, barakallahu fiik. Ya, lanjut, Ummu Abdul Bar. yu ro dal sadda wa dhamma yuraddu dal harfu musaddad mauqufu alaihi ma'al qalqalah Yurad. Jadi ditekan dulu, setelah itu baru dipantulkan. Jadi jangan langsung di yurad, tapi ditinggikan dulu atau ditekan dulu tadi. Yurad. Iya, karena itu wakaf pada huruf yang ditasdid. Setelah ditasdidkan baru qalqalah. Ya, lanjut kotak kuning. Kotak yang kedua. Asya dal sadda wa dhamma asyaddu dal harfu musaddad mauqufu alaihi ma'al qalqalah asyad Ya, jadi huruf dal itu lidah ya. Ya, sebentar kita lihat dulu. Nah, ini ya. Jadi huruf dal itu yang menempel ke tempat tumbuhnya gigi atau di pangkal gigi sair itu bukan ujungnya, bukan da. Ya, bukan da tapi da. Jadi apa namanya ya? Ujung lidah beserta punggung lidah bagian atas sedikit yang nempel. Jadi kalau kita tempelkan ujung lidahnya, nanti jadinya apa tadi? Asyaddu. Nah, padahal yang diminta asyaddu, dengan ada perbedaan ya. Jadi bukan dadidu tapi dadidu. Ad, ya, bukan ad tapi ad. Terdengar ya di situ bedanya ya. Jadi ya, huruf D-nya bukan huruf D Indonesia, tapi apalagi huruf D Jawa ya, tapi huruf dal bahasa Arab ya. Jadi bukan dadidu tapi dadidu. Jadi apa namanya? Bahkan ada bagian lidah yang sedikit nempel ke giginya biar tidak terkesan kaku ya. Bukan dadidu tapi dadidu seperti itu. Asyaddu, coba sekali lagi. asaddu Biasa, maksudnya ditekan tapi tidak sampai terjeda, tidak sampai seperti sakta. Asaddu Ya, seperti itu. Silakan diwakafkan coba. Asyad Nah, jadi menekannya tidak sampai kayak sakta tadi, bukan asyad, tapi ya ditekan ketika kita mau mentasdidkan, tapi setelah itu dhammahnya hilang, berubah jadi sukun. Asyad. Ya, seperti itu hampir. Jadi tinggal ditekan sedikit lagi. Ya, lanjut dulu. Kotak biru yang ketiga dan keempat. nakusu sod harfu musaddad mauqufu alai nakus Ya, ditekan ya. nakus tasurru ro harfu musaddad mauqufu alai tasur. Ya, tasur. Jadi ini ada dalam Al-Quran ya, meskipun contohnya bukan kata tasurru, tapi di Al-Quran di surat
Al-Qamar ya. Al-Qamar juga ada di surat Al-Qiyamah. Di surat lain kalau nggak salah di surat Ar-Ra'd apa ya. Yang jelas di surat Al-Qamar ada, dan juga surat Al-Qiyamah juga ada. Sebentar, saya bukakan dulu. Nah, ini satu contoh, lalu di halaman ya, ini lalu di surat Al-Qiyamah. Ya, kita baca langsung ya. Ini di ayat ke berapa? 12 dan ayat 10. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafarru. Ainal mafarru. Aslinya kan mafarru, tasdid. Nah, karena dia akhir ayat waqaf, lalu ra musyaddad mauquf alaih. Yauma idzin ainal mafar. Jadi roknya itu harus berbeda dengan huruf rok yang lain. Kan ini dari ayat berapa? 7 itu kan. Fa idza bariqal basar. Kan roknya biasa, rok sukun. Wa khasafal qamar, rok sukun. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Jadi roknya harus diangkat suaranya. Kalla la wazar. Di ayat 12 juga sama seperti ayat 10, ra bertasdid juga. Ila rabbika yawma idzinil mustaqarru. Yawma idzinil mustaqarru. Nah, di sini ra-nya juga bertasdid. Ra musyaddad mauquf alaih. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Jadi bukan sekedar mustaqor biasa, mustaqor harus diangkat suaranya. Mustaqor. Catatan prakteknya biasanya karena banyak ya yang terluput masalah ini. Jadi menyamakan ra bertasdid dengan ra sukun ketika yang disebabkan karena waqaf ya. Lalu di surat Al-Qamar. Al-Qamar ini memang karena akhir ayatnya semuanya ra semua ya. Itu adalah salah satu mukjizat Al-Qur'an ya. Beberapa surat yang diakhiri dengan huruf yang sama ya. Salah satunya adalah Al-Qamar ini. Jadi huruf terakhirnya ra semuanya. Nah, ada beberapa huruf ra yang dia bertasdid. Ayat kedua sama ayat ketiga ya. Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Nah, ini ya. Aslinya kan mustamirun. Tapi karena dia waqaf ya, disebabkan karena waqaf, ra musyaddad mauquf alaih. Nah, ini yang diperhatikan di sini adalah huruf sebelum ra-nya juga kasroh. Jadi ra-nya tipis atau tebal kira-kira? Bil bar. Tebal. Ya, itu kalau wasal tebal, mustamirun. Tapi kalau waqaf ya dia kan statusnya berubah menjadi ra tasdid dan sukun. Intinya sukun ya. Kita ambil sukunnya aja biar tidak bingung. Nah, dia didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Jadi kalau kaidahnya Faruqika ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Jadi kalau dia huruf sebelumnya kasroh, jadinya tipis dia.
mustamir, tapi tetap diangkat suaranya. Mustamir. Wa yaqulu sihrun mustamir. Mustamir. Seperti itu. Nah, lalu yang ayat ketiga, wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Sama ya, mustaqirun. Kaidahnya sama dengan sebelumnya karena dia qafnya kasroh meskipun hurufnya tebal, dia roknya tipis ya, bukan mustaqir tapi tipis. Mustaqir diangkat suaranya. Yaitu contoh keberapa tadi ya? Contoh keempat ya. Nah, contoh yang ke berapa? 4. Ya, selanjutnya ada di sama di Al-Qamar juga ayat ke 19. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsim mustamirrin. Mustamirrin, artinya mustamirrin ya, ra musyaddad mauquf alaih mustamir ya, sama dengan contohnya ini. Contohnya walaqad mana tadi ya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, kan tipis muddakir, ini roknya kasroh, roknya kasroh, kafnya ya, huruf sebelum roknya yaitu kafnya kasroh, jadi tipis muddakir. Nah, ini juga sama harus tipis mustamir, cuman bedanya diangkat suaranya. Lalu contoh yang terakhir dalam surat Al-Qamar yaitu ayat 38. Wa laqad sabbahahum bukratan 'adzabun mustaqir. Ya, mustaqirun. Jadi kalau dibaca wasal tebal dia, mustaqirun fadzuqu. Tapi kalau waqaf mustaqir. Jadi roknya tipis tapi dia diangkat suaranya. Yaitu catatan terkait ra musyaddad mauquf alaih. Ya, ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah jelas ya? Atau saya bingung atau belum jelas atau? Ya, alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan di warna hijau. Silakan Ibu Wida. Ibu Wida sedang off ya? Ya, lanjut dulu ke Ibu Ane. Ibu Ane Ula. Oh, ya. Baris ketiga yang besok. Ya, warna hijau. Albo, lam, harfu musyad, Lam. lam, syaddah wa dhamma, Ya, betul. awal, Terus kalau waqaf? musyaddad mauquf alaih, awal. Ya, afdal. Ini ada beberapa contohnya di Al-Quran ya. Maksudnya ketika dipraktekkan dalam Al-Quran ada, karena ada beberapa ayat yang ada tempat berhentinya pada huruf lam bertasydid. Ya. Dan contohnya di Al-Munafiqun ya. Yang sudah pernah kita baca dulu, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Adzal, jadi lamnya diangkat suaranya. Ya, lanjut. Wa angqong, lam, syaddah wa dhamma, wa aqallu, lam, harfu musyaddad mauquf alaih, wa aqal. Lanjut. Wa yuhillu, lam, harfu musyaddad mauquf alaih, wa yuhil. Wa ahushu, shin, harfu musyaddad mauquf alaih, wa ahush. Ya, wa ahush. Oh, itu beda left ya. Ajar luah ya. Lanjut dulu ke. Nah, Ibu Wida sudah tergabung. Ibu Wida, alhamdulillah. Ya, silakan.
di kotak pink. Haji gitu nggak Ustaz? Ya, betul. Wayuhi qaf syaddah wa dhammah wa yuhiqqu qaf sakinah muqaddar Qaf gitu nggak Ustaz? musyaddad ini karpeatnya di halaman Qaf 74 ya. Harfu musyaddad harfu musyaddad mauquf alaih ma'al qalqalah ya dibaca wa yuhiqqu wa yuhiqqu ya lanjut waro ba syad wa dhamma buka warab buka kaf sakinah gitu aja nggak Ustaz? ya betul kaf sakinah sakinah indal waqaf kaf sakinah indal waqaf warab buk lanjut anittum ya berubah waliyuna ya nggak berubah betul tidak ya lanjut ya waliyuna barakallahu fiik ya lanjut Ummu Gaisan. Nggih Ustaz. Muti mim syaddah wa dhammah mutim mim harfu salah mim harfu gunnah musyaddad bid-dham bidom bigunnah harokatain mutimmu mim harfu musyaddad mauquf alaihi bigunnah harokatain mutim betul ya? Ya, mutim jadi gunnahnya masih ada ya. Jadi tidak sekedar mutim tapi ada gunnahnya dengan kadar 2 harokat. Mutim ya, lanjut. Ya du nun harfu gunnah musyaddad bidom bigunnah harokatain yadunnu nun harfu musyaddad mauquf alaihi bigunnah harokatain yadun lanjut yamunnuna nun bukan nun waw alif madu waw sendiri waw maddu langsung waw maddu waw madu arid li sukun isnen au arba au situ harokat nun sakinah indal waqaf yamunnun ya sebentar ya di kotak kuning itu ya beda ya ya ribiyun ya enggak apa sebentar oh yang kotak hijau ya pindah di kotak hijau kotak kuningnya terus yang kotak kuning di layar itu pindah ke hijau ya cuman beda urutan aja ya enggak apa-apa ya bagusnya memang ngikutin yang di kitab aslinya aja karena huruf gunnah kan agak panjang mungkin tadi jadi taruh di bawah yang di kitabnya anak-anak kalau di layar kan kalau saya ngikuti yang di layar Ustaz ya enggak apa-apa nah di kitabnya anak ditukar hijau sama kuningnya ya enggak masalah ya contohnya oh iya ya sama ya enggak apa ya lanjut dulu yang terakhir saya baca yang kuning aja berarti ya Ustaz ya wahammu itu kalau alifnya ya Ustaz kalau wawnya dibaca ya ya wawnya dibaca alifnya ya alifnya tidak berpengaruh tidak dibaca enggak ya alif apa namanya itu sifrin mustadir enggak ya betul alif sifrin mustadir ya silakan dibaca wahammu nah itu kalau waqaf gimana ya sama seperti huruf mat yang lain tidak ada perubahan karena huruf huruf mat kan sudah pasti sakinah jadi tetap wahammu wahammu ya alifnya enggak alifnya enggak pengaruh baik dibaca waqaf maupun wasal yang berubah itu adalah alif sifrin mustatil yang dulu pernah kita bahas sudah pernah kita bahas belum ya di surat sudah Ustaz awal kelas alif oh masih ingat ya
Ya, di sini kita mumpung terbuka contohnya. Oh, bukan ini ya. Sebentar, sedikit aja biar ingat ya. Surat Al-Insan. Sila. Ya, di sini. Ya, ini ya yang tadi yang kita singgung, yaitu alif sifrin mustatil. Ya, kalau secara bentuknya kalau kita bahasakan ke anak-anak itu alif donat sama alif telur. Ya, kalau telur kan lebih lonjong ya. Kalau donat kan bundarnya lingkarannya bulat seser apa namanya? Ya bulat seser apa istilahnya nggak tahu. Lingkarannya kayak O gitu ya. Ya, ini ya. Wa yutafu alaihim bi aniyatim min fiddati wa akwabin kanat qawariro. Nah, alif ini berfungsi atau muncul ketika dia wakaf ya. Tapi kalau dibaca lanjut dia jadi pendek. Wa akwabin kanat qawariro. Nah, buktinya apa namanya? Contohnya nggak usah diulangi di sini. Terbukti di ayat selanjutnya ini. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi dia tidak dibaca ketika tidak berfungsi alifnya ketika wasal atau lanjut. Ya, baik. Kita lanjutkan warna biru. Silakan Abdul Bar. Tuhi ba saddah wa dhamma tuhibbu waw alif maddu tabi'i harakatan jangan dicampur. Waw sendiri, alif sendiri, ya sendiri. Waw maddu. Ya tadi masih sama kan? Maddu. Iya, waw maddu langsung ya. Waw maddu tabi'i harakatan tuhibbuna. Ya, diwakafkan silakan. Waw maddu arid lisukun isnain au arba au sittu harokat nun sakinah al waqaf tuhibbun. Lanjut. Yu wa lam saddah wa dhamma yuwallu waw maddu tabi'i harakatan yuwalluna waw maddu arid lisukun isnain au arba au sittu harokat nun sakinah indal waqaf yuwallun yasudduna waw maddu arid lisukun isnain au arba au sittu harokat nun sakinah indal waqaf yasuddun. Terakhir. Yahirrun. Yakhir. Coba yakhiruna. Pakai kho. Yakhi. Ya kho. Yakhiruna. Ya, jadi hurufnya ini kho sama roknya sama-sama tebal ya. Meskipun khoknya kasroh, dia tidak punya sifat itbaq yang menjadikan dia tidak setebal huruf-huruf isti'la yang lain, tapi dia tetap dibaca tebal yakhi ya. Nah, apalagi dia bertemu dengan huruf ro dhammah ya, karena huruf ro dhammah itu baca tebal, jadi kho sama roknya tebal. Yakhiruna. Coba sekali lagi. Yakhiruna. Ya, yakhiruna. Diwakafkan silakan. Yahirrun. Ya. Barakallahu fiik. Ya, lanjut Ibu Wida terakhir ya, warna hijau. Ba syaddah wa kasrah ribbi ya syaddah wa dhammah ribbiyu wa maddu tabi'i harakatan
istiyuna. Waw madu arif lisukun isnain au arba au situ harokat. Nun sakinah indal waqaf istiyun. Lam syaddah wa kasrah illi. Ya syaddah wa dhammah illiyu. Waw madu tabi'i harakatan illiyu. Illiyuna. Waw madu arif lisukun isnain au arba au situ harakat. Nun sakinah indal waqaf illiyun. Baik, ya lanjut. Wa yuhibbuna. Waw madu arif lisukun isnain au arba au situ harakat. Nun sakinah indal waqaf wa yuhibbun. Dipanjangkan lagi. Wa yuhibbun, samakan yang sebelumnya. Wa yuhibbun. Wa yuhibbun. Ya. Yaqussuna. Waw madu arif lisukun isnain au arba au situ harakat. Nun sakinah indal waqaf yaqussun. Ya. Jadi tadi saya menyinggung masalah durasi mat ya. Jadi salah satu indikasi penguasaan mat itu adalah ketika durasi matnya dari awal sampai akhir itu sama. Maksudnya sama dalam artian mat yang sejenis ya. Misalnya kita mengambil dari awal mat arid sukunnya 4, jadi dari awal bacaan kita awal membaca Quran sampai akhir membaca Quran, mat arid sukunnya 4 semua. Itu salah satu tartil dalam Al-Quran, itu prakteknya seperti itu. Ya meskipun itu tidak bisa langsung diraih seketika itu juga ya, meskipun intinya kalau sudah paham ya dibiasakan atau mulai mencoba ya menyamakan durasi mat biar mengetahui perbedaan mana mat yang lebih kuat, mana mat yang lebih lemah. Karena kalau sudah mengetahui atau memahami durasi masing-masing mat, nanti ketika ada pertemuan dua mat ya dibahas nanti di pembahasan taqwa sababain. Jadi ketika misalnya mat arid sukun bertemu dengan mat mutasil ya, misalnya berhenti pada kata fis sama, nah itu kan ada dua mat di situ, mat mutasil sama mat arid sukun, mana yang dipilih? Nah itu ada pembahasnya sendiri. Nah mengawali sebelum masuk ke pembahasan pertemuan dua mat itu ya belajarnya melalui menyamakan durasi mat, karena Imam Ibnul Jazari mengatakan walafdhi fi nadhirihi kamithli, jadi konsistensi bacaan ya. Jadi misalnya kita ya tadi itu ya, contohnya mengambil mat arid sukun 4 harokat, maka samakan 4 harokat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi samakan 4 semua, jangan sampai Ar-Rahmanirrahim. Nah, itu ya bagi pembelajar tajwid yang dia menyetorkan bacaan ke gurunya, itu adalah sebuah kesalahan. Itu bukan untuk orang awam ya, tapi itu untuk misalnya anak-anak kita nanti misalnya dia takhusus dalam tahfidz atau ingin memperdalam ilmu Al-Quran, itu adalah salah satu aib di situ. Ya, tidak boleh membedakan atau mengurangi durasi mat yang berbeda dengan ayat sebelumnya. Yaitu sedikit faedah wawasan untuk para orang tua sekalian. Ya sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri. Untuk pekan depan kita lanjutkan, karena
informasi dari Dinas Pendidikan itu tanggal 27 ya, 27 Desember itu sudah masuk semester genap. Ya untuk menghindari libur Nataru itu apa? Natal dan tahun baru itu ya. Jadi biar enggak keluyuran ya, tanggal 27 Desember itu sudah masuk semester genap. Cuman menunggu semester genapnya ini tiap sekolah masing-masing beda-beda. Ada yang ya enggak tahu nanti kebijakan sekolah kita nanti gimana, karena masih tadi Senin ada rapat, cuman belum di ketok palu transisinya ini, menunggu ujian kan, guru-gurunya ngisi rapot, ngisi nilai. Nah nanti anak-anaknya belum tahu diapakan. Intinya tanggal 27 nanti sudah masuk normal, tidak ada libur ya, tinggal nanti kita tunggu pengumuman dari sekolah ya. Jadi kita lanjutkan aja ya biar bermanfaat waktunya di rumah ya. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat juga pada sore ini, dan kita diberikan keistiqomahan untuk terus belajar menuntut ilmu ya. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Ustaz.